Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita dari buku Matematika Marten jilid 3 ini yang warna merah. Turunan fungsi trigonometri part 3, part yang terakhir ya. Di sini itu ada 6 soal. Di buku ini ada di latihan akhir halaman 187 sampai 190 ya. Buku ini bagusnya juga ada rangkumannya ya. Jadi ada rangkumannya. Jadi kalau Anda lihat di sini di buku ini selalu ada rangkumannya. Ya, ini Anda lihat di sini ada rangkuman ya. Dikasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan ini lengkap rangkumannya. Sehingga kalau Anda mau review, Anda baca aja rangkumannya. Terus Anda kerjakan soal-soal. Ya, kalau macet lihat lagi rangkumannya. Ya, seperti itu. Itulah yang saya reviewkan kan. Jadi kemarin kalau kita review ini, nah ini review teori kan, nomor 1, nomor 2 ya, sebagian diambil dari review itu. Nah, sekarang kita lihat nomor 19. Ya, nilai minimum dari fungsi W alpha sama dengan 1 min tangen kuadrat alpha per 2 sekon kuadrat alpha. Jadi di sini ada kata nilai minimum. Jadi ada yang disebut dengan ekstrim. Ekstrim itu bisa minimum, bisa maksimum. Ya. Jadi syarat ekstrim sebetulnya, bukan syarat minimum. Ya, syarat ekstrim. Nah, kalau dibaca di rangkumannya ada seperti ini. Ya. Nilai ekstrim dari suatu fungsi y sama dengan fx. Ya. Syaratnya turunan pertama dari terhadap x variabelnya itu 0. Kalau Anda terapkan ini, Anda akan memperoleh nilai x ekstrim. Nilai x untuk mencapai y ekstrim. Ya, dan ekstrim itu ada 2 jenisnya. Ada maksimum, ada minimum. Kalau Anda maksimum, itu Anda harus turunkan lagi nih, turunan kedua. Ya. Kemudian Anda cek. Itu kalau soal esai seperti itu ya, kalau soal esai ya. Anda cek. Kalau turunan kedua ini kita masukkan X sama dengan X ekstrim. Kalau lebih kecil 0 itu maksimum. Kalau lebih besar 0 itu minimum. Kalau sama dengan 0 itu titik belok. Kan gitu. Nah, kita tentu tidak akan menggunakan ini. Karena menurunkan turunan pertama nanti lebih susah lagi. Apalagi kalau turunan fungsi seperti ini. Yang kita pakai ya udah substitusi aja. Nanti kan dapat nilai X ekstrim. Misalnya ada 2 atau 3. Udah substitusi aja ke fungsinya. Yang paling besar itu adalah nilai maksimum. Yang paling kecil adalah nilai minimum. Itu saja. Ya. Jadi kita nggak menggunakan turunan kedua. Ini soal esai. Kalau untuk suruh buktikan kan. Oke. Sekarang kita kerjakan. Jadi kita tulis ya. Fungsinya kita tulis ya. Ini W dalam alfa ya. Jadi ini W fungsi alfa ya. Fungsi alfa. Di mana W-nya itu sama dengan 1 min tangen kuadrat alfa dibagi 2 sekon kuadrat alfa. Nah, ini kan berbentuk pecahan kan? Ini U-nya. Ya kan? Ini V-nya. Ya. Di rangkuman itu jelas kemarin ya. Kalau dia berbentuk U per V, maka turunannya adalah U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Itu turunannya. Ya. Nah, kemudian syarat mencapai nilai ekstrim ya. Syarat ekstrimnya, ekstrim itu bisa maksimum, bisa minimum. Itu turunan pertama sama dengan 0. Jadi ini nilainya harus 0. Dan Anda sudah tahu kalau bilangan pecahan, yang 0 itu cukup pembilangnya saja. Ya, yang 0 itu pembilangnya saja. Jadi dari sini kita dapatkan pembilangnya saja. Jadi U aksen V min UV aksen. Ini yang sama dengan 0. Ini aja. Ya. Nanti dari sini kita akan dapat nilai alfa. Ya, dari sini kalau kita terapkan kita akan dapat alfa ekstrim. Berapa? Oke, kita lihat ya. Oke, jadi kita turunkan satu-satu. U-nya 1 min tangen kuadrat alfa. U-nya sama dengan 1 dikurangi tangen kuadrat alfa. Oke.
Kita turunkan ya, U aksen. Turunan dari 1, 0. Nah, ini tangen alfa pangkat 2 kan? Pangkatnya turun kan, gitu kan? Pangkatnya turun, 2, pangkat kurang 1. Kan gitu ya, pangkat kurang 1. 2 kurang 1. Nah, tapi yang kita turunkan ini kan bukan alfa tapi tangen. Jadi kita harus kalikan lagi dengan turunan tangen. Itu yang kita sebut turunan berantai kan? Turunan dari tangen adalah sekant kuadrat alfa. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita hitung, maka U aksen 0 nggak perlu ya. Min 2. 2 kurang 1, 1. Jadi cukup ini tangen alfa. Sekant kuadrat alfa. Inilah U aksennya. Ya, sudah kita dapat. Sekarang V aksen. Berarti V. V-nya adalah 2 sekant kuadrat alfa. Kayaknya nggak bisa di sini ya. Di sini aja. V sama dengan 2 sekant kuadrat, kita tulis begini aja biar gampang. Begini. Ya. Maka V aksen adalah 2 kali turunan dari ini kan? Turunan dari ini. Pangkat turun. Pangkat turun. Pangkat kurang 1 ya. Pangkat kurang 1. Sekant alfa. Ya, 2 kurang 1 gini. Ya. Tapi yang kita turunkan ini sekali lagi bukan alfa. Tapi sekant, fungsi. Maka harus dikalikan lagi dengan turunannya. Turunan dari sekant alfa adalah sekant alfa tangen alfa. Seperti ini. Ya, kemarin sudah itu. Ini lihat. Turunan dari sekant adalah sekant kali tangen. Ya, seperti itu. Oke, jadi sudah selesai. Kita hitung secara lengkap ya. Oke, 2 kali 2, 4. Sekant alfa pangkat 1. Ya, ini sekant lagi berarti sekant kuadrat. Ya, sekant kuadrat kali tangen alfa. Kita udah dapat V aksen. Langkah berikutnya tinggal U aksen V kali dikurangi UV aksen ya, sama dengan 0. Ingat yang ditanyakan kita harus tahu. Nilai minimum, jadi W minimum yang ditanya. Ya, nilai minimum. Oke, syaratnya dulu. U aksen V dikurang UV aksen sama dengan 0. Ya. U aksen ini min 2 tangen alfa ini ya. Min 2 tangen alfa sekant kuadrat alfa. Ini U aksen. Kali V. V-nya ini. 2 sekant kuadrat alfa. Ya, yang ini. Oke. Dikurangi U. U ini. 1 min tangen kuadrat alfa ya. U yang ini. Ya. 1 min tangen kuadrat alfa. Oke. Kali V aksen. V aksen ini. 4 sekant kuadrat alfa tangen alfa ya. Oke. Harus sama dengan 0. Nah. Kalau kita hitung dulu ini ya. Ini biar ini min 4 ya. Min 4 tangen alfa sekant kuadrat alfa. Ini ada nih, tangen alfa sekant kuadrat alfa. 4 lagi ya. Jadi nggak usah dikalikan. Min 4 tangen alfa sekant kuadrat alfa, gitu. Kali sekant kuadrat alfa. Ya, min ini dikedepankan, min 4 sekant kuadrat alfa tangen alfa kali ini. 1 min tangen kuadrat alfa sama dengan 0. Nah, kemudian di matematik biasa yang sama kita keluarkan, ini sama ini. Ya, min 4 tangen alfa sekant kuadrat alfa, min 4 tangen alfa sekant kuadrat alfa. Ini sisa sekant kuadrat alfa. Ini sudah keluar. Ini min 4 sekant kuadrat, jadi sisa ini. Ya. Plus 1 ya, plus 1 kurang tangen kuadrat alfa sama dengan 0. Seperti ini.
Oke. Nah, sekarang kita mulai ya. Dan Anda perhatikan di sini sekant alfa nggak boleh 0 ya. Ini penting ini. Penyebut nggak boleh 0. Jadi sekant alfa tidak boleh 0 ya. Itu syaratnya. Kalau sekant alfa 0 tidak memenuhi. Nah, sekarang ini ada ini kali kan? Ini dikali. Ini kan ada 3 berarti. Yang pertama bisa tangen alfa sama dengan 0. Ya kan? Atau sekant alfanya yang 0. Ya toh? Atau yang kurung ini sama dengan 0. Salah satu aja kan? Atau yang kurung itu. Sekant kuadrat alfa tambah 1 kurang tangen kuadrat alfa. Ini yang sama dengan 0. Ya, jadi ada 3 ya. Nah, sekant alfa sama dengan 0 jelas tidak boleh. Itu syarat kalau pecahan kan. Penyebut tidak boleh 0. Jadi ini sudah tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi ini. Itu. Ini kalau Anda pecahkan juga tidak memenuhi. Ya, kalau Anda bingung dengan ini, kembalikan aja. Sekant itu seperkos ya. Jadi seperkos kuadrat alfa gitu ya. Ditambah penyebutnya disamakan. 1 itu adalah cos kuadrat alfa, cos kuadrat alfa. Dikurang tangen itu sin per cos. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Sama dengan 0 ya. Nah, kalau penyebutnya sudah sama bisa kita keluarkan. Ya. Maka ini sisa 1 plus cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan 0. Kemudian Anda lihat 1 dikurangi sin kuadrat alfa ini apa? 1 dikurangi sin kuadrat alfa itu adalah cos kuadrat alfa ya. Cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Jadi ini 2 cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa sama dengan 0. Nggak mungkin kan? Ini 2. 2 tidak sama dengan 0. Ya, jadi syarat ini pun sudah tidak memenuhi. Sehingga satu-satunya syarat yang memenuhi cuma ini. Tangen alfa sama dengan 0. Nah, Anda sudah tahu kalau tangen alfa sama dengan 0, berarti sinus alfa itu 0. Kan tangen alfa itu sin alfa per cos alfa kan? Ya, yang 0 bukan cos tapi sin. Jadi kalau tangen alfa 0 itu artinya sin alfa 0. Ya, kenapa? Karena saya mau hitung di sini kan. Ini tangen alfanya udah 0. Oke, nggak ada masalah. Tapi di sini kan ada sekant. Sekant itu kan seperkos. Seperkos kan? Sekant itu seperkos. Dari sini saya dapat sin. Nah, dari sini saya hitung cos. Cos itu kan plus minus akar 1 min sin kuadrat alfa. Ya. Gitu. Nah, kalau sin alfanya ini 0, berarti 1 kurang 0, 1. Akar 1, 1. Jadi cos alfanya plus minus 1. Nah, ini sudah saya dapat. Nah, nanti kalau sudah dapat cos alfa, yang diinginkan nanti di sekant. Ya, kita hitung aja sekantnya. Sekant alfa kebalikan dari cos kan? Ya, 1 per cos alfa. Ya, dibalik-balik, 1 dibagi 1 tetap aja 1. Jadi sekant alfa juga plus minus 1. Jadi sudah saya dapat ya. Sekant alfa itu plus minus 1. Yang ini. Tangen alfa itu 0. Gak usah saya selidiki minimum apa enggak. Nggak usah. Kenapa? Karena hanya ada satu nilai. Kalau ada satu nilai pasti minimum. Karena kalau enggak tidak ada jawaban yang memenuhi kan. Kalau tidak ada jawaban yang memenuhi. Oke, jadi tangen alfa sama dengan 0. Ya. Saya masukkan lagi ke sini. W alfa sama dengan 1 min tangen kuadrat alfa per 2 sekant kuadrat alfa. Ya. Tangen alfa saya sudah dapat 0. Sekant alfa saya sudah dapat plus minus 1. Ya, tadi. Nih. Sekant alfa plus minus 1. Tangen alfa sama dengan 0. Oke. Dengan demikian, saya dapatlah W alfa minimum. Ya. Sama dengan 1 dikurangi tangen alfanya 0. 0. 0 kuadrat ya 0. Per 2 kali sekant kuadrat alfa. Kalau sekant alfa plus minus 1, sekant kuadrat alfa 1. Karena 1 kuadrat 1, min 1 kuadrat juga 1. Jadi 2 kali 1. Nah, kalau kita hitung ini setengah. Jadi harusnya jawabnya itu setengah ya. Jadi jawabnya itu harusnya setengah. Di sini nggak ada, jadi mungkin ini diralat aja setengah ya. Ya, ini aja diralat. Ya, bukan min setengah tapi setengah. Oke.
Kita lanjut ke nomor 21, nilai maksimum. Nah, nilai maksimum lagi kan, dari ini. Jadi ini fungsinya Y sama dengan 12 sin theta dikurangi 9. Sin kuadrat theta kita tulis saja sin theta kuadrat ya. Karena kalau nurunin biar tahu pangkat mana yang diturunin ya. Jadi di sini Y itu fungsi theta. Nah, kalau nilai maksimum itu kan ekstrim. Ya, ekstrim itu kan bisa maksimum, bisa minimum. Itu syarat turunan pertamanya sama dengan 0 terhadap variabelnya ya. Variabelnya cuma 1 tapi ya. Jadi aksen sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal turunkan ini. Nah, karena ini min berarti turunannya satu-satu. Pertama ini dianggap nggak ada dulu. Ya kan? Turunan dari 12 sin theta. 12 nggak usah diturunkan. Ya, turunan dari sin cos. Selesai ya. Terus sekarang ini min 9. Sekarang ini yang kita turunin. Pangkat turun, ya kan? Pangkat turun, pangkat kurang 1. 2 kurang 1, 1. Kali, nah, yang kita turunkan ini kan sinus, ini. Berarti kita harus kalikan lagi dengan turunannya. Turunan sin adalah cos. Seperti ini. Baru sama dengan 0. Nah, terus kita keluarkan yang sama kan? Ya, ini 18, ini 12, ada 6. 6 cos theta. Ya, karena di sini ada cos theta, di sini juga ada cos theta. Jadi kita faktorkan ya. Ini 12 sisa 2. 2 kurang 18 sisa 3. Cos theta sudah keluar, berarti ini tinggal sin theta. Nah, begini. Maka ini sudah bentuk perkalian. Maka dia sama dengan 0, bisa ininya 0 atau ininya 0. Ya. Jadi bisa cos theta-nya sama dengan 0. 6 nggak usah lah ya. Atau 2 min 3 sin theta yang sama dengan 0. Ya. Nah, ini di fungsi kita ini sinus. Ini cos, maka kita cari sinusnya. Kalau cos theta 0, maka sin theta itu plus minus 1 ya. Seperti tadi kan akar 1 min cos kuadrat theta, jadi 1. Ya. Kemudian di sini sin theta-nya berapa? Ini ke sana, 2/3 ya. Nah, ada 2 nilai. Nah, sekarang kita masukkan mana yang maksimum, mana yang minimum. Kita bisa pakai turunan kedua. Turunan kedua ini kita turunkan lagi. Ya, terus nanti kita cek lebih kecil 0. Agak lama kan? Lebih baik langsung aja dimasukkan ya. Jadi Anda masukkan sin theta sama dengan 1. Anda masukkan ke sini. Ya, tentu ke fungsi asalnya karena kita mau cari nilai maksimumnya kan. Yang mau kita cari kan Y maksimum. Berapa kan? Oke, dimasukkan ke bintang ini. Jadi Y sama dengan 12 kali sin theta. Ini sin theta-nya saya pilih 1 dulu kan. Jadi 12 kali 1 dikurang 9. Sin theta dikuadratkan. Sin theta kan 1. 1 dikuadratkan. 12 kurang 1. 12 kurang 9. 3. Nah, ini 3 nih. Ya. Nah. Sekarang sin theta min 1. Masukkan ke bintang. Kita kan cari harga yang paling besar. Masukkan ke bintang lagi. Jadi Y sama dengan 12 kali sin theta. 12 kali min 1. Min 9. Sin theta dikuadratkan, min 1 dikuadratkan. Ini kalau Anda hitung, min 12, min 9, min 21. Nah, ya, min 21. Nah, ini minus ini. Ya, ini 3, jadi ini sudah pasti salah. Ini kelihatannya minimum ini, kelihatannya. Ya, jadi ini sudah salah. Ini masih betul. Sekarang kita masih punya lagi sin theta 2/3. Kita bandingkan. Lebih besar dari 3 atau lebih kecil 3? Kalau besar 3 berarti ini yang betul. Oke, masukkan sin theta 2/3. Ya, jadi masukkan juga ke bintang. Jadi Y sama dengan 12 kali sin theta. 2/3 dikurang 9 kali 2/3 kuadrat. Nah, begini ya. Oke, jadi ini sama dengan 8 dikurang 3 kuadratnya 9, habis. 2 kuadrat 4.
Ya, 8 kurang 4. 4. Nah, ini lebih besar daripada 3. Jadi Y maksimumnya 4. Itulah yang paling besar. Ya. Dari syarat itu kita dapatkan yang paling besar adalah 4. Jadi jawaban kita B. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita pakai turunan kedua lebih lama lagi ya, lama. Gitu. Jadi kalau dibilang Y maksimum, ambil aja Y yang terbesar kalau trigonometri, ya. Ambil aja yang terbesar. Karena selangnya nggak dikasih kan, ini selangnya nggak dikasih. Fungsinya pasti periodik. Sekarang kita ke nomor 25 ya. Panjang hipotenusa sebuah segitiga siku-siku adalah 5. Ya, Anda tahu kalau segitiga siku-siku itu kan begini. Nah, kalau ini tegak lurus, maka di depan tegak lurus ini yang disebut dengan hipotenusa, ya, atau sisi miring. Nah, ini nggak tahu, ya, kita anggap aja ini A, ini B, gitu ya. Yang ditanya keliling maksimum. Nah, keliling itu keliling ya, nanti yang ditanya keliling maksimum kan. Nah, anggap aja keliling itu Y. Ya, jadi yang ditanyain nanti Y maksimum. Nah, keliling itu kan A ditambah B ditambah 5 gitu ya. A ditambah B ditambah 5. Itu keliling. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini 2 variabel ya. Jadi harus kita jadikan satu variabel, ya kan? Biasanya kan kita Y fungsi X gitu kan ya. Y fungsi X. Jadi variabelnya cuma X, ini kan ada 2. Tapi kan dari dalil Pitagoras kita bisa ganti B ini ke A. Dalil Pitagoras bilang B kuadrat ditambah A kuadrat itu akan sama dengan hipotenusa dikuadratkan 25. Jadi dari sini kita bisa dapat B kuadrat itu adalah 25 dikurang A kuadrat. Ya, atau B sama dengan plus minus akar 25 min A kuadrat. Begini. Ya. Tapi perhatikan, B ini adalah jarak. Jarak nggak mungkin negatif. Ya, jadi jawabannya pasti plus. Ini salah. Jadi kalau ini kita masukkan ke sana, maka kita akan dapatkan Y sama dengan A plus B. Nah, kalau kita menurunkan ini kita bikin pangkat setengah kan. Jadi 25 dikurang A kuadrat pangkat setengah. Nah, begini. Jadi tambah 25 dikurang A kuadrat pangkat setengah. Nah, begini. Ditambah 5. Nah, kalau begini kan sudah satu variabel ya. Satu variabel aja. Ini adalah Y fungsi A. Oke. Maka syarat ekstrim, ya. Syarat ekstrim itu kan bisa maksimum, bisa minimum kan. Adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, jadi kita turunkan ini. Ya, ini kita turunkan. Turunan dari A terhadap A ya, 1. Kalau ini turunannya pangkat turun, pangkat kurang 1. Jadi pangkatnya setengah kurang 1 min setengah. Min setengah. Dikali turunan dari ini. Karena yang kita turunkan ini fungsi. Turunan dari 25, 0. Turunan dari min A kuadrat adalah min 2A. Ya, min pangkat turun. Oke, seperti itu. Ini sama dengan 0. Ya. Kalau saya salin lagi, maka ini bisa kita coret. Ya, jadi ini hasilnya 1 plus kali min A. Nah, pangkat min ini kita bikin lagi di penyebut, tapi karena setengah jadi akar. Balik lagi akar. Nah, 25 min A kuadrat. Begini ya. Sama dengan 0. Gitu. Terus ini kita pindahkan ke sana. Jadi kita akan dapat A per akar 25 min A kuadrat sama dengan 1. Gini. Nah, supaya bisa kita kerjakan, kita kuadratkan aja kan. Dikuadratkan ruas kiri, kuadratkan ruas kanan. Ini A kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan 25 dikurang A kuadrat. Sama dengan 1. Baru kali silang. Ya, kali silang. Jadi A kuadrat sama dengan 25 kurang A kuadrat. Ya. Dari sini kita dapat, ini pindah ke sini 2A kuadrat. Sama dengan 25. Maka kita akan dapatkan A kuadrat sama dengan 25 per 2. Atau A sama dengan
Akarnya ya, 5 per akar 2. Begini. 5 per akar 2. Jadi kita udah dapat nih A. 5 per akar 2. Maka sekarang kita bisa hitung langsung. Masukkan ke di B ini langsung. Ini kan sama ini Y. Ya, tapi lebih baik kita hitung ya. Kita hitung dulu B lah. Ya, dari sini biar enak. B kita hitung. Ini. Akar 25 kurang A kuadrat. 25 kurang A kuadrat ini. 25 per 2. Ya, maka B-nya juga akar 25 per 2. 5 per akar 2 juga. Ya. Jadi dari sini Anda bisa simpulkan bahwa suatu segitiga yang mencapai maksimum itu kalau A dan B-nya sama. A dan B-nya sama. Ya, A dan B-nya sama tuh. Kita buktikan A dan B-nya sama. Oke. Jadi dari sini kita bisa dapat keliling kan? Keliling maksimum. Karena hanya ada satu pasti keliling maksimum kan? A tambah B tambah 5. A-nya 5 per akar 2. B-nya 5 per akar 2. Plus 5. Maka kalau keliling ini kita sebut Y. Ya, Y maksimumnya akan sama dengan 5 tambah 5 akar 2. 10 per akar 2. Tambah 5. Ya. Nah, kita kan sulit ngitung secara pendekatan ya. Maka ini kita bikin, Anda sudah tahu ya. 10 per akar 2 itu adalah 5 akar 2. Anda sudah tahu kan dikali akar 2 per akar 2, akar 2 kali akar 2, 2, 10 bagi 2, 5. Ini. Nah, ini baru kita bisa pendekatan kan. Tinggal lihat jawabannya. Karena jawabannya semua angka. Jadi akar 2 harus didekati. Mendekati berapa? Anda sudah tahu biasanya 1,4 itu ya. Kalau yang hafal. Kenapa? Karena kalau 1,5 kali 1,5 itu 2,25. Ya kan? Jadi lebih besar dikit. Jadi kita kurangi 1. Nah, kalau Anda kalikan 1,4 kali 1,4, ini 1,96. Nah, kan lebih mendekati ini daripada ini. Jadi 1,4. Jadi kalau kita dekati, ya 1,4. Maka ini 5 kali 1,4 tambah 5. 5 kali 1,4 itu 7. Tambah 5 ya 12. Ya, jadi jawabannya E. Ya, kebetulan paling besar di sini. Ya. Ya, nomor 27, turunan pertama fungsi fx didefinisikan oleh f aksen x sin dari x pangkat 3 kurang x untuk x di antara 0 dan 2. Jadi x jadi dibatasi antara 0 dan 2. Sama dengan 0 boleh, sama dengan 2 boleh. Interval di mana fungsi naik. Jadi kita ditanya interval di mana fungsi naik. Ya, interval fungsi naik. Nah, rangkuman rumusnya ada di buku merah itu ada. Di sini juga ada ya, seperti ini rangkumannya. Ya. Jadi fungsi fx itu naik pada selang, ini selang. Kalau naik itu turunan pertamanya lebih besar 0. Turunan pertamanya lebih kecil 0. Gitu. Turun berarti negatif, naik berarti positif. Kalau ekstrim, maksimum atau minimum sama dengan 0. Kan gitu. Oke, jadi interval fungsi naik kalau f aksen x-nya lebih besar dari 0. Nah, itu syaratnya. Ya. Nah, sekarang ini udah f absen x ya. Ini udah f absen x ini, ya. Jadi sudah benar. Jadi tinggal ini berarti sin, ya. Jadi nggak perlu lagi diturunin karena ini f aksen. Sin x pangkat 3 min x lebih besar 0. Nah, ini syarat pertama ya. Syarat keduanya, x harus di antara 0 dan 2. Kan ada 2 syarat ini. Ini syarat yang kedua. Maka ini kita pakai irisan kan. Dan itu menyatakan irisan. Jadi kedua syarat itu harus dipenuhi. Nah, sekarang kita harus cari solusi dari ini. Ya, bagaimana? Nah? Ini anggap aja suatu sudut ya. Theta. Nah, grafik dari sin theta itu seperti apa? Grafik dari sin theta kan seperti ini. Nah, ya toh, ini theta ini. Theta ini adalah x pangkat 3 dikurang x. Maka ini kan kalau kita anggap fx-nya, inilah fx-nya itu kan. Ya, f aksen x. Ya, karena ini sudah f aksen x kan. Nah, ini. Nah, ini kan Anda sudah tahu kalau sinus itu ini 0, ini pi. Ini 2pi. Gitu. Ya.
Jadi positif itu ini 0 sampai pi aja. Ya, ini positif. Kalau di sini negatif. Gitu. Jadi kita bikin aja dulu yang ini 0 sampai pi. X pangkat 3 berarti ini X pangkat 3 dikurangi X. Gitu ya. Ya enggak? Harus ada di antara 0 dan pi. Nah, begini. Nah, ini. X pangkat 3 dikurangi X harus di antara 0 dan pi. Ya, tidak boleh lebih kecil dari ini. Pi itu 3,14 ya. Nah, sekarang kalau kita mau cari ini kalau kita lihat jawabannya seperti ini kan. Ya. Ini nggak memenuhi, yang memenuhi cuma ini. Karena positif, harus positif kan. Oke. Sekarang kita kerjakan ya secara pendekatan. X pangkat 3 dikurangi X. Nah, kita anggap aja kalau pi susah ya. Jadi kita anggap aja X pangkat 3 dikurangi X ini dulu harus lebih besar dari 0. Itu aja dulu. Ya, lebih besar dari 0. Ini nanti gampang. Ya, nanti dibatasi di pi-nya kan. Dia kurang ya. Oke. Kalau kita kerjakan kan ini X, kita keluarkan ini X kuadrat min 1. Lebih besar 0. Pertidaksamaan ya. Nah, ini kalau kita kerjakan lagi, ini masih bisa difaktorkan lagi. X plus 1, X min 1. Lebih besar 0. Nah, kemudian harga nolnya. Ini X sama dengan 0. Ini X plus 1 sama dengan 0, min 1. X min 1 sama dengan 0, 1. Kalau kita gambar di garis bilangan, min 1 paling kecil ya. Tidak boleh sama dengan, makanya ini nggak ditemin. Min 1, 0, 1. Seperti ini. Jadi, kalau Anda lihat, ini ada 4 wilayah. 1, 2, 3, 4. Dia harus lebih besar 0. Nah, cara cepat Anda sudah tahu kan? Kita cari koefisien paling tinggi aja. Koefisien paling tinggi X pangkat 3 tuh. Positif kan? Maka daerah paling kanan ini pasti positif. Setelah ini, jadi daerah kanan ini pasti positif. Setelah itu baru dia lompat kan? Kalau lompat maka plus berubah jadi min. Lompat lagi, min berubah jadi plus. Lompat lagi, plus jadi min. Nah, kemudian yang ditanya daerah yang lebih besar 0. Daerah yang lebih besar 0 itu ini. Dan ini. Ya, jadi Anda perhatikan, daerah yang lebih besar 0 itu adalah X di antara min 1 sampai 0. Gitu? Atau X lebih besar 1. Ya gitu. Tapi kan X kita itu di antara 0 dan 2 ya. Syaratnya kan X itu harus di antara 0 dan 2. Jadi ini sudah tidak memenuhi. Karena X-nya harus lebih besar 0. Ini udah nggak memenuhi. Tinggal ini, tinggal dibatasi aja kan. X lebih besar 1. Ya, jadi X lebih besar 1. Gitu. Jadi ini X lebih besar 1, tapi lebih kecil dari 2. Jadi X-nya itu jawabannya di antara 1 dan 2. Ya, harus X lebih besar 1 kan. Tidak boleh sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 2. Digabung dengan ini. Jadi gini jawabnya. Ya, ini X lebih besar 1 gitu ya. Kalau kita gini. Gambar ini 1, begini kan. Nah, ini X lebih besar 1. Ya, tapi syarat yang kedua harus di antara 0 dan 2. 0 itu kan di sini. 2 di sini. Nah, ini syarat yang kedua. Ya, ini syarat kedua yang diberikan di soal. Ini yang kita kerjakan. Jadi yang memenuhi adalah yang dilalui oleh kedua garis daerah ini. Nah, makanya X itu lebih besar dari 1 tapi lebih kecil dari 2. Ini jawabannya. Ya, dari sini aja Anda sudah tahu kan? Yang mungkin betul hanya A, B, C. Ini salah karena 0,577. Di sini salahnya. Ini pasti salah. Ini X di antara 0 dan 1 salah juga. Di sini salahnya. Ya. Jadi tinggal kita lihat. Nah, ini Anda lihat ini sebetulnya. Ini kan tidak boleh sama dengan 1. Ya, tidak boleh sama dengan 1. Coba Anda lihat ini. Boleh sama dengan 1. Berarti salah lagi kan? Salahnya di sini. Nggak boleh dia. Karena kalau dia 1, 0 nanti nilainya kan? Kan tadi kita udah lihat nih. Kan tidak boleh 1. Oke, jadi harus di antara 1 dan 2. Jadi ini salah. Ini juga salah.
Kedua, syaratnya apa kedua? Kedua tadi ada syaratnya mana? X3 min X tadi syaratnya. Kalau Anda lihat. X3 min X ini harus ada di antara 0 dan pi. Jadi sebetulnya nggak boleh 0. Mungkin ini tidak, jawabannya sebetulnya benar yang ini nih. Ini kayaknya tidak boleh, ini harusnya tidak boleh 0. Mungkin ini salah cetak ini. Ya. Ini harusnya tidak boleh 0. Ya. Jadi kalau kita mau lihat benar, ini kan jawabannya gini, antara 0 dan pi kan. Tidak boleh 0, karena kalau 0 nanti sin 0. Kalau sin 0 kan turunan pertamanya sama dengan 0. Itu ekstrim itu. Gitu? Turunan pertama sama dengan 0 itu ekstrim. Ya. Gitu. Kalau enggak saya nggak salah tulis ya. Takutnya ini saya salah tulis gitu. Ini bukan f aksen X tapi fx. Tapi seandainya ini f aksen X lah. Ya. Karena ini turunan pertama fungsi fx didivisikan oleh ini. Berarti ini kan turunan pertama sudah. Itu betul. Nah, jadi Anda lihat jawabannya X di antara 1 dan 2 ya. Tidak boleh sama dengan 1 sebetulnya. Jadi ini kita jawaban yang betul lah. Kunci jawaban dilupakan dulu. Anggap aja soalnya esai. Karena ini yang paling benar. Yang kedua syaratnya X3 min. Ini dari syarat ini yang kita dapat di sini. Supaya positif. Karena kalau di sini dia negatif. Kalau negatif fungsi turun dong. Ya, jadi hanya ini. Jadi X pangkat 3 dikurangi X harus di antara 0 dan pi. Tentu sekarang kita ambil yang ini. X pangkat 3 harus kurangi X harus lebih kecil dari pi. Ya, jadi X pangkat 3 dikurangi X ya, dari bintang ini harus lebih kecil dari pi. Gitu, ya. Ya, jadi kita sebetulnya ini kan tidak boleh sama dengan 1 ya. Cuman jawaban Anda tadi ini semua sama dengan 1. Saya rasa mungkin ini keliru ya. Jadi dihapus saja ini. Yang sebelah yang ada satunya dihapus. Jadi jawabannya ini tidak boleh 1. Jadi ini diganti begini ya. Ini nggak boleh sama dengan 1 lah. Jadi diganti begini aja. Begini aja. Ini juga begini. Ini baru boleh sama dengan ya. Oke. Yang sama dengan 1 nggak usah lah. Begini. Diganti ya. Karena kalau sama dengan 1 itu titik balik. Titik maksimum kan. Kalau 1 kan berarti di sini. Ya. Nggak boleh kan. Dia kan nggak boleh sama dengan 0, nggak boleh sama dengan pi, nggak boleh karena harus positif. Ya, turunan pertama ini harus positif. Jadi nggak boleh 0, nggak boleh pi. Ya. Nah, kemudian kalau kita hitung X3 min X ini. X3 min X ini, gitu. Ini kita dapat di sini kan. Harus positif kan? Ini X3 min. Kan kita grafiknya kita gambar fx terhadap X pangkat 3 kurang X. Ya. Jadi supaya fx-nya positif, X pangkat 3 dikurangi X itu X pangkat 3 dikurangi X ini. Ya. Theta ini kan. Supaya nilainya positif. Ya toh. Maka X pangkat 3 dikurangi X ini, tadi benar nih, harus ada di antara 0 dan pi. Harus ada di antara 0 dan pi. Gitu? Harus ada di antara 0 dan pi. Jadi tidak boleh lebih besar dari 3,14. Tapi tidak boleh 0. Karena kalau 0 nanti nilainya 0. 0 itu adalah titik maksimum. Jadi titik maksimum minimum ekstrim. Di sini ekstrim, di sini ekstrim. Gitu ya. Di sini juga ekstrim. Tidak boleh. Kita kan ingin fungsinya naik. Jadi X3 min X harus di antara 0 sampai pi. Ya, ini yang pertama. Ya. Tadi. Dan yang kedua ini kita dapat dari tadi ini, dari pertidaksamaan ini, kita dapat X di antara 1 dan 2. Oke, jadi ini A2 ini yang akan kita kerjakan ya. Tapi tidak boleh sama dengan 1. Jadi kita harus coba bilangan X itu paling kecil 1, paling besar 2. Gitu. Kalau kita coba dari 2, makanya kalau Anda lihat jawabannya kan, ini saya lihatin jawabannya. Nah, tidak ada kan 2 paling tinggi di sini. Jadi kalau kita coba X sama dengan 2, X sama dengan 2, kita coba di bintang ini. X pangkat 3 dikurangi X harus lebih kecil dari pi. Kalau kita coba masukkan X2 kan ini. 2 pangkat 3, 8. Dikurang 2. Pi itu kan 3,14.
Jadi kalau Anda hitung ini 6. 6 lebih kecil 3,14. Salah. Ya, jadi ini sudah jelas salah ini. 2 ini ya. Dia nggak sampai 2 dia. Ya, jadi makanya saya bilang ini salah. Ya, ini sudah pasti salah. Nah, sekarang yang mungkin betul hanya antara 1, 1,445, 1, 1,691. Ini lebih besar sedikit dari ini. Dan ini dia ambil ini dan ini. Gitu ya. Oke. Coba kita coba saja. X-nya 1,445. Di X pangkat 3 dikurangi X lebih kecil dari 3,14. Nah, ini soal adalah soal graduate record examination. Ya. Soal GRE itu boleh pakai kalkulator. Jadi dia boleh pakai kalkulator. Cuman kalkulatornya tidak boleh kalkulator yang bisa dikasih rumus. Ya. Saya nggak tahu dipakai rumus juga boleh, mungkin nggak ada masalah sebetulnya kan. Cuman kan takutnya kalau pakai rumus nanti dia nggak ngitung kan. Jadi biasanya boleh pakai kalkulator. Ya, jadi kita coba aja masukkan X 1,445 ya. Jadi kita ganti X-nya 1,445 gitu. Pangkat 3 dikurangi 1,445 gitu ya. Nah, karena ini adalah soal GRE itu boleh pakai kalkulator. Jadi 1,445 pangkat 3 ya dikurang 1,445. Ini kalau dihitung 1,77 lebih kecil dari 3,14. Benar ya? Benar. 1,445 itu benar. Ya, ini benar. Sekarang kita coba 1,691. Ya, lebih benar apa enggak kan gitu? Dimasukkan diganti 1,691 ya. 1,691 pangkat 3 dikurang 1,691 ya, hasilnya 1,98 ya. Ini hasilnya 1,98 ya, masih lebih kecil dari 3,14. Benar juga. Ya, jadi kalau ini benar udah jelas A salah, ya, jelas A salah sudah. Sekarang yang B kan, itu. Nah, sekarang 1,875. Kalau 1,875 benar, kita coba. Tapi biasanya salah, makanya jawabnya yang B ini, ya toh? Lebih luas kan? Kalau ini kan lebih luas. Sekarang kita coba X-nya 1,875. 1,875 pangkat 3 dikurang 1,875. Jawabannya hanya 2,02. Betul juga ya. 2,0 lebih kecil dari 3,14. Benar. Oh, kalkulator saya salah ya. Sorry. Sudah lama nggak main kalkulator. Jadi saya hitung dulu. Sorry salah. 1,445 ya pangkat 3. Jadi harus dikurung rupanya. 1,445 pangkat 3 harus dikurung begini ya. Dikurang 1,445. Hasilnya 1,57. Ini 1,57 benar ya. Sekarang yang 1,691. X pangkat ya. 1,691 dipangkatkan 3 dikurang 1,691. Hasilnya 3,14. Persis ini 3,14. Ya. 3,14. 3,144. Sekarang kita coba pi. Ya, pi harus tahu berarti sampai 4 desimal minimal ya. Pi itu adalah, ya, kalau di kalkulator pi itu adalah 3,14159. Ya. Ini 3,144, lebih besar. Salah berarti kan? Lebih besar ini ada 44 ya. Itulah ya, kalau kalkulator salah itu. Ya, ini salah.
Karena lebih besar nih 3,144, ini 3,14159. Lebih besar. Jadi yang benar kalau gitu A. Ya, A ini pasti benar kan? Gitu. Ya. Kalau ini udah pasti salah 1,875 ya. Kalau 1,875 itu tambah salah ya. 1,875 dipangkatkan 3 dikurang 1,875. Hasilnya 4,71. Kali ini 4,71. Jelas salah. Ya, yang ini yang nyaris. Nah, ini yang repot kalau soal dibikin nyaris-nyaris gini kan. Ya. Kali ini kan ada sama dengannya 1,6. Ya, kalau ini harus pakai sama dengan. Yang kiri yang enggak, ya. Kali ini enggak apa-apa pakai sama dengan. Yang ini enggak boleh karena kalau dia sama dengan ini adalah maksimum atau minimum. Oke, jadi kalau gini mau save ya jawabnya 1,445 ya. Ya. Oke, mudah-mudahan jelas, ini hanya cara ngitungnya saja ya. Tapi konsepnya jelas. Sekarang kita ke nomor terakhir. Persamaan suatu kurva adalah X sama dengan E pangkat T sin T dan Y. Jadi ini kelihatan seperti parabola ya, fungsi parameter. X-nya fungsi T, Y-nya juga fungsi T. Ya. Jadi ada parameter T ini yang menghubungkan X dan Y. Sudut yang dibentuk kurva terhadap sumbu X. Jadi taruhlah kurvanya seperti ini. Ini sumbu X-nya. Ya. Sudut yang dibentuk kurva terhadap sumbu X pada titik T pi per 4 gitu ya. Taruhlah T pi per 4 itu di sini. Taruhlah ya, T pi per 4 itu nanti kita hitung X-nya di sini. Ya. Maka kita buat garis singgung kan? Kita buat garis singgung. Nah, seperti ini. Nah, garis singgung. Maka garis singgung ini akan membentuk sudut terhadap sumbu X positif. Ini sumbu X positif. Sudut ini. Ya, sudut theta. Nah, yang ditanya berapakah theta itu? Berapakah theta ini? Ya. Nah, Anda sudah tahu kan, theta itu adalah gradien kan? Bisa didapat dari gradien. Nah, ini anunya, teorinya. Kalau kita punya kurva Y sebagai fungsi X, kita ambil titik X1, Y1, ya ini tadi, misalnya titik X1, diperoleh dari waktu T-nya pi per 4 tadi. Ya, X1. Jadi yang penting itu X1-nya sebetulnya, bukan Y1-nya. Maka ini dapat dinyatakan gradiennya ya. M itu adalah turunan pertama, Y terhadap X. Atau ditulis F aksen gini. Untuk X sama dengan X yang tertentu. Makanya X yang tertentu kan waktu T pi per 4. X-nya tertentu. Itu gradiennya. Nah, kalau gradiennya kita udah dapat, gradien itu artinya tangen theta. Ya, jadi gradien yang kita cari ini nanti itu sama dengan tangen theta. Nah, dari sini theta bisa kita cari. Ya, toh, itu yang ditanya di soal. Ya, berapa thetanya? Bisa kita cari. Jadi tujuan kita sekarang mencari M, ya, dy per dx. Ya. dy per dx. Kemarin sudah kan? Ini bisa kita jadikan dy per dt. dt ya. Parameternya T, dy per dt per dx per dt. Nah, kemarin sudah itu ya. Saya nggak akan ulangi, kemarin sudah teorinya seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini teorinya. Kalau y fungsi T, x fungsi T, maka dy per dx. Nah, ini bisa kita jadikan dy per dt kali dt per dx. dt per dx ini bisa kita bikin di penyebut. Sehingga jadi seperti ini. Ya. Jadi tinggal kita turunkan Y terhadap T di pembilang, turunkan X terhadap T di penyebut. Maka dapat gradien persamaannya. Nanti baru masukkan T-nya pi per 4. Oke, kita turunkan satu-satu ya. Y dulu. Y sama dengan E pangkat T cos T. Nah, seperti tadi, ini turunan dari fungsi U kali V. Ya, U kali V. Ya, maka tentu Y aksennya nanti apa? U aksen V tambah UV aksen, gitu kan ya. Jadi kalau kita U-nya sama dengan E pangkat T, maka U aksennya E pangkat T juga. Tadi sudah ya. Turunan dari fungsi eksponen, ya tetap. Kecuali kalau ini fungsi, kalau fungsi baru dikali turunannya lagi. Tapi ini kan bukan fungsi T ya.
Kemudian yang satu lagi V. V-nya cos T. Ini juga T aja. Maka V aksen adalah min sin T. Nah, sehingga kita bisa dapat Y aksennya. Ya. dy per dt itu ya. Y aksen. Inilah Y aksen kan. Y aksen akan sama dengan U aksen. U aksen ini E pangkat T. Ya. Kali V. V-nya ini cos T. Ditambah U. U itu ini. E pangkat T. Kali V aksen. V aksen itu ini. Min sin T. Nah, itu Y aksen. Dapat sudah ya? Sekarang X aksen. Ya, X aksen kita lihat ini. X-nya E pangkat T sin T. Ya, seperti tadi. Ini adalah U. Ini adalah V. Maka nanti dx per dt ini. Ya, X aksen kan? Dx per dt. Akan sama dengan U aksen V dikurangi ditambah U V aksen. Sama ya. Y aksen ini dy per dt ini. Kalau ini dy per dt kan. Sudah dapat ini. Nah, sekarang ini. U-nya E pangkat T. Maka U aksennya juga E pangkat T. V-nya sin T. Turunan dari sin cos. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini, kita dapatlah dx per dt sama dengan U aksen. Ini E pangkat T. V sin T. Tambah U. U E pangkat T. Kali V aksen. Cos T. Seperti ini. Oke? Nah, dengan demikian kita sekarang bisa hitung M, gradien. Ya. Gradien sama dengan, gradien ini kan tangen theta. Tangen theta secara umum ya. dy per dt, dy per dt ini. Ya, E pangkat T cos T min E pangkat T sin T. Dibagi dx per dt, dx per dt ini. E pangkat T sin T ditambah E pangkat T cos T. Nah, begini ya. Nah, ini kalau kita keluarkan E pangkat T-nya. Ya, keluarkan aja. Ini E pangkat T kita keluarkan. Ini cos T kurang sin T. Cos T dikurangi sin T. Ini kalau E pangkat T kita keluarkan. Sin T plus cos T. Ya, maka E pangkat T bisa kita coret. Ah, sudah dapat kita gradien dalam fungsi T. Ya, fungsi T ini. Nah, ya tahu tangen theta. Nah, yang diinginkan kan tangen theta pada titik T pi per 4. Jadi dia yang diinginkan tuh T-nya sama dengan pi per 4. Gitu. Ya tinggal diganti nanti. Ya Anda sudah tahu pi per 4 itu 45 derajat. Jadi dari sini cos T-nya cos 45 derajat. Ya setengah akar 2. Sin T-nya sin 45 derajat. Setengah akar 2 juga. Sehingga kalau kita masukkan ke sini nanti setengah akar 2 kurang setengah akar 2, 0. Ya ini nggak 0, penyebut pasti nggak 0, 0. Jadi gradien atau tangen theta kan. Waktu T-nya pi per 4. Itu yang ditanyakan. Ya. Waktu T-nya pi per 4. Itu akan sama dengan ini kan, 0. 0. Karena ini setengah akar 2 kurang setengah akar 2, 0. Ini. Nah, yang ditanya bukan tangen theta, tapi theta. Ya. Theta yang nilainya tangen 0, ya 0. Ya. Tangen yang nilainya 0, ya 0. Karena tangen kan grafiknya seperti ini. Tangen itu kan grafiknya seperti ini. Nah, ini ada asimtot. Ini ada asimtot. Ini 0. Ini pi per 2. Ini min pi per 2. Nah, tangen 0, 0. Ya, tangan pi per 2 tak hingga. Tangan min pi per 2 minta hingga. Gitu kan. Jadi yang benar 0. Jadi jawabannya E. Ya demikian yang soal yang sudah kita berikan. Jadi sudah selesai kita. 3 part ini sudah selesai. Untuk membahas soal-soal fungsi
turunan fungsi trigonometri yang ada di buku ini. Ya, dan ingat ini adalah matematika peminatan. Jadi kalau Anda testing di UTBK, ini termasuk matematika saintik, ya, matematika sains, dan memang sulit, ya, jauh lebih sulit daripada matematika dasar. Jadi Anda harus berusaha untuk bisa, karena ini semua soal yang kita munculkan ini ada soal-soal yang setipe UTBK, kecuali yang tadi yang soal Gray itu masalah hitungan saja, karena kita harus hitung pakai kalkulator, ya, karena jawabannya diberikan dalam 3 desimal. Kalau multiple choice mungkin cukup jawabannya 1 desimal saja, sehingga kita ngitungnya nggak susah amat gitu ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan soal saya ambil dari aslinya soal Graduate Record Examination. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik materi ini. Dan kita tentu akan lanjut lagi dengan materi-materi berikutnya. Tapi mungkin untuk besok itu kita akan ke materi kelas 2. Matematika peminatan kelas 2 dan mungkin materi trigonometri. Sehingga ada kaitannya dengan ini. Dengan kelas 12 ini. Ya, sebagai fondasi. Seperti sudut selisih, sudut jumlah, sudut ganda. Dan tentu soal yang diberikannya soal UTBK. Referensinya UTBK ya. Jadi bukan soal ngada-ngada gitu ya. Jadi kalaupun sulit ya itu harus dihadapi ya. Karena kalau Anda menghadapi soal matematika peminatan nanti di UTBK dan Anda berhasil membuat soal 70% aja, maka peluang Anda untuk diterima besar. Karena di matematika peminatan itulah banyak orang habis waktu dan tidak bisa. Ya. Sehingga poin Anda akan tinggi dan Anda diterima di fakultas yang Anda inginkan, termasuk fakultas favorit. Ya. Jadi berusahalah sekuat tenaga selama masih ada waktu. Jika Anda merasa ada manfaatnya dan Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti video-video terbaru kami setiap hari. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, melangkahlah tanpa harus berhenti. Kayulah sepeda supaya sepeda itu tidak berhenti. Selama Anda masih mengayu, maka Anda pasti akan sukses. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.